Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya pada malam hari ini? Semoga teman-teman pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan dilancarkan semuanya ya. Semua urusan dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, pada malam hari ini seperti biasa ketemu lagi di konten kita di Misteri Kejawen 88. Dan buat teman-teman yang belum subscribe nih ya, karena subscribe gratis ya, jangan lupa nanti tonton videonya sampai habis, like, komen, dan subscribe. Nah, teman-teman, pada malam hari ini saya akan menemui dengan Mbah Nur Selo yang malam hari ini akan membahas tentang pengalamannya di dunia spiritual. Saya juga belum tahu nanti apa yang akan dibahas sama beliau. Yang jelas kalau pengalaman beliau ini nggak akan ada habisnya karena beliau ini banyak sekali pengalaman di dunia mistis. Nah, oke, tetap tetap di channel kita ya, dan saya langsung nemuin Mbah Nur Selo. Oke, yuk langsung ikutin. Alhamdulillah teman-teman, ini saya sudah bersama dengan Mbah Nur Selo yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Dan teman-teman, nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan langsung di kolom komentar ya. Jadi kalian boleh kasih saran, kritik ke kita gitu, dan kita sama-sama dengarkan apa yang akan diceritakan sama Mbah Nur Selo. Oke, Assalamualaikum Mbah Nur, gimana kabarnya malam hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Diparingi sehat nggih? Amin. Alhamdulillah, Mbak. Paling sehat walafiat. Ini kira-kira malam hari ini akan berbagi kisah tentang apa nih Mbak Nur Selo? Jadi ini saya mau membahas masalah yaitu pagernya tanah Jawa atau babatnya tanah Jawa, Mbak. Babatnya tanah Jawa nggih. Gitu. Oke. Baiklah teman-teman, langsung kita dengarkan karena ini sebenarnya sangat menarik ya kalau menurut saya, karena kita biar tahu sejarahnya di tanah Jawa ini gitu nggih, Mbah Nur nggih. Ya, Mbak. Nggih, monggo, baiklah, langsung saja waktunya saya serahkan ke panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la qaula wa la quwata illa billah. Allahumma lakal hamdu wa minkal baratu wa lakal mustaka wa bika musta'an wa la qaula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa walladzi ja'ala lakum khulaifati barabatukum faqabatin darajatin liyabluwakum bima lakum inna rabbika sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Sebelum dan sesudahnya, bila mana nanti ada kesalahan atau kekeliruan saya mengungkap dalam permasalahan babat tanah Jawa atau pager tanah Jawa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi ini saya mau mengungkap di dalam yaitu pager tanah Jawa atau babat tanah Jawa, yang mana yaitu di kitab saya, yaitu kitab lama Mbak ya. Jadi kitab apa Mbah Nur? Kitabnya itu dari kitab lama Mbak. Jadi kitab lama. Makanya dari sebelumnya atau sesudahnya nanti bila mana ada kesalahan, sebagaimana saya menjadi manusia biasa, saya minta mohon maaf yang sebesarnya kepada pemirsa atau pendengar semua dari yaitu Misteri Kejawen. Misteri Kejawen.
Jadi ini saya kisahkan mulai dari pertama ya Mbak ya. Jadi gini, Nggih. siapakah yang dulu yang menumbali atau yang membuka tanah Jawa, yaitu namanya Sayyid Muhammad Al-Bakir. Jadi terkenalnya sekarang itu yaitu Syekh Subakir. Syekh Subakir itu yang itu jadi pernah dengar loh saya. Ya, itu dari tanah Arab Mbak. Jadi itu insya Allah kalau tidak salah ini Yang Madura itu bukan sih? bukan itu dari Arab Mbak. Dari Arab. Jadi gini Mbak ya, sebelumnya Syekh Subakir itu mempunyai muridnya itu dua ya. Yang satu namanya Bahlul. Nah, yang kedua namanya yaitu kalau tidak salah Kosam atau Kosim gitu. Jadi gini cerita dari sebelum ke tanah Jawa. Jadi Syekh Subakir itu dipanggil oleh waliullah dari Rum. Nah, waktu dipanggil itu muridnya itu mendengar bahwa Syekh Subakir mau ada tugas untuk ke tanah Jawa atau tanah seberang kalau dikatakan orang dulunya itu gitu Mbak. Jadi karena kan istilahnya itu yang namanya Bahlul itu mendengar gurunya mau ditugaskan ke tanah seberang atau tanah Jawa, dia itu merasa ilmunya sudah tinggi. Bahlul dan Kosam sebenarnya banyak Kosam atau Kosim itu ingin upama Jawanya menjajal atau mencoba ilmunya. Jadi dia langsung cobanya bukan ke Jawa dulu enggak, tapi ke daerah yaitu negara Hindi itu India. Nah, siapa itu Bahlul dan Kosam itu ingin mencoba ilmunya dari Syekh Subakir. Ternyata di Hindi sana yaitu bertempur dengan istilahnya yaitu Brahmana sana. Tapi Brahmana sana yang satunya banyak yang kalah atau banyak yang tidak mampu untuk menandingi Bahlul dan Kosam itu tadi. Dikarenakan ada Brahmana yang namanya itu Brahmana, kalau tidak salah itu namanya Brahmananya itu Brahmana kalau tidak salah Mbak itu Brahmana Roham. Ternyata beliau bertanding dengan Bahlul dan Kosam itu tadi, karena Roham itu tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah gitu. Setelah dia itu bertanding, dia mau mencoba ke tanah Jawa. Ternyata di tanah Jawa dikarenakan di tanah Jawa itu sangat sangar sekali. Istilahnya Jawanya itu jalmo moro jalmo mati, yaitu ke Gunung Tidar. Di sana di Gunung Tidar itu kalau tidak salah di daerah Jawa Tengah, di Jawa Tengah. Ternyata Bahlul dan Kosim kalah. Yang Bahlulnya itu karena dia itu kesombongannya itu sangat terlalu, akhirnya dengan penguasa dari Gunung Tidar itu di kakinya dan tangannya itu sampai menjadi cacat Mbak. Tapi kalau Khosamnya itu karena kan dia sudah hendak beliaunya minta maaf. Jadi dia itu tidak ada cacatnya, hanya cacatnya itu
itu kalau tidak salah hidungnya hanya dipanjangkan. Kalau seandainya di pewayangan itu ya apa, Gareng dan Petro. Kalau bahasanya dulu, kalau di kitab saya namanya itu bukan jadi Pangrawitan, dan kalau tidak salah itu siapa yang satunya itu ya, saya agak lupa itu Mbak, kalau di buku loh, kalau di kitab saya. Lah, dikarenakan sudah semua itu kalah dengan penguasa dari Gunung Tidar, beliaunya Syekh Subakir dipanggil oleh gurunya yaitu Waliullah dari Rom, yaitu ditugaskan untuk menumbali tanah Jawa, Mbak. Tanah Jawa yaitu di Gunung Tidar. Beliaunya akhirnya berangkat ke tanah seberang atau tanah Jawa. Di Gunung Tidar, Syekh Subakir atau Said Muhammad Al-Bakir, beliaunya di sana berwirid sampai semua penghuni dari Gunung Tidar itu lari kencang, Mbak, karena kan merasa panas bahwa ada manusia yang bisa mengobrak-ngabrik tanah yaitu Gunung Tidar. Dikarenakan yaitu apa ya, Mbak, ya seandainya itu kalau di bahasa Indonesianya itu semua muridnya itu atau penghuni dari Gunung Tidar semua lari, beliaunya akhirnya rajanya jin yaitu keluar. Nah, rajanya jin itu kalau di kitab, Mbak, itu namanya yaitu kalau tidak salah Cincing Gelung, jinnya itu. Terkenalnya sekarang yaitu Eyang Semar atau Sabdo Palon, gitu, Mbak. Oh, gitu. Nah, sebenarnya itu beliaunya Syekh Subakir dan Eyang Semar itu tidak berperang, tidak, Mbak. Hanya itu perjanjian. Dengan arti perjanjian, ditanya Syekh Subakir, kamu itu ditanya kamu itu manusia atau jin atau malaikat, bahwa beliaunya Syekh Subakir mengaku saya itu manusia utusan dari Waliullah Rom untuk menumbali tanah Jawa ini supaya bisa ditanami manusia, gitu, Mbak. Yang Semar menjawab bahwa boleh ditanami manusia, tapi beliaunya minta syarat, gitu loh, Mbak. Jadi minta syaratnya yaitu satu dari warna putih, kuning, merah, hitam, dan blurik, kalau dikatakan itu. blurik. Blurik itu warna apa, Mbak? Istilahnya itu gini, Mbak, namanya blurik itu istilahnya orang ya kayak telur gulung. Nah, ya bukan. Jadi kalau seandainya manusia itu kalau manusia itu gini loh, Mbak, istilahnya enggak ya seperti orang enggak tahu pegangan atau yang ya istilahnya itu ya seperti apa ya, Mbak, ya. Oh ya ikut sana, ya ikut sini, ya ikut situ, ya gitu. Nah, gitu. Itu kayak bahasa ini, kayak bahasa. Satu bahasa dan keduanya, beliau tidak boleh untuk ditanami putih. Dengan arti putih itu ya, arti putih itu artinya bahwa orang putih, gitu loh, Mbak. Orang putih yang beragama, yang baik, yang suci, gitu ya. Beliaunya minta, yaitu minta syarat itu juga ada 4. Satu dari itu tadi, dari putih, kuning, merah, dan hitam. Itu menurut dari istilahnya kalau seandainya sekarang itu kepercayaan atau agama, gitu loh, Mbak. Jadi setelah di perjanjian bahwa itu nanti golongan putih atau golongan putih itu bisa berkembangnya kalau berdirinya kerajaan Islam.
Ternyata kerajaan Islam pertama yaitu di Demak, yaitu Raden Patah, gitu loh Mbak. Itu mulai berkembangnya yaitu golongan putih. Ya, golongan yang lainnya seperti Hindu, Kristen, Buddha dan lainnya, yaitu berkembangnya sangat dasar gitu loh Mbak. Nah, perjanjian itu akhirnya Syekh Subakir kembali ke Arab atau ke Rom untuk bermusyawarah dengan waliullah tadi, bahwa dengan waliullah tadi gurunya Syekh Subakir diizinkan tidak apa-apa. Akhirnya dicarikan yaitu benih atau winih, istilahnya, satu dari Arab, dua dari Cina, tiga dari Eropa, dan keempatnya dari Ethiopia atau mana. Masalahnya kan makanya seluruh di Indonesia itu bermacam-macam ragam agama, bermacam-macam kulit, tapi tetap bersatu karena kan ada yaitu katakan Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Setelah beliau akhirnya Syekh Subakir disuruh kembali lagi ke Jawa, yaitu menumbali. Tapi yang Semar jangan ditumbali hanya tumbal dari sisi apa, yaitu kalau dikatakan sekarang itu raja atau gimana gitu Mbak. Tapi beliau meminta yaitu yang namanya cok bakal dan janur kuning atau janur mengkung gitu loh Mbak. Jadi cok bakal itu apa? Cok bakal bukan cok bakal Mbak. Jadi cok bakal itu peralatannya tuh saya tidak pakai apa Mbak. Yang penting satu ada badek, ada telur, ada kembang atau hal lainnya seperti untuk pagar rumah gitu loh Mbak, untuk itu. Akhirnya dengan syarat itu beliaunya mengizinkan bahwa untuk diberi winih atau manusia yang begitu tadi diperbolehkan oleh Eyang Semar gitu Mbak. Setelah dan itu juga istilah perjanjian itu perjanjiannya gini Mbak, nanti ada raja dari Indonesia, mulai dari raja pertama Islam dan seterusnya, itu yang kebanyakan mayoritas dari keturunan dari Mojopahit dan dari Mataram gitu loh Mbak. Ternyata sampai sekarang pun alhamdulillah ya terjadi juga mulai dari keturunan, maksudnya dari keturunan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Akan jadi sudah habis. Itu tadi ya, mungkin karena kan perjanjian berapa kali saya tidak tahu Mbak gitu. Setelah yaitu tadi setelah perjanjian sudah komplit dengan yaitu Yang Semar dan Syekh Subakir, bahwa raja yang namanya rajanya Syekh Subakir itu gunanya sangat banyak sekali atau manfaatnya sangat banyak sekali. Satu, insya Allah itu untuk lantaran pagar rumah, penolak bala ya, penolak penyakit, dan untuk mengobati orang yang kena sandat gitu Mbak. Bukan sandat, pokoknya guna-guna gitu loh Mbak. Ya alhamdulillah, kalau memang para pendengar semua atau teman-teman dari Misteri Kejawen, kalau seandainya itu ada contohnya yang sudah saya buat, saya mungkin saat ini di fotokopi Mbak. Jadi manfaatnya yaitu pagar atau istilahnya Raja Syekh Subakir itu tadi gunanya sangat banyak sekali. Kalau untuk perdagangan harus ditambah yaitu
yang namanya huruf Arab, tok, wawu, lam, alif, dan seterusnya. Itu kalau untuk berusaha atau untuk dagang. Ya. Itu Gitu. diamalkannya setiap hari gitu? Diamalkan atau ditulis. Kalau ditulis itu sebanyak 121. Kalau tidak cukup 1 lembar itu bisa ditulis yaitu 42, Mbak. Itu 42 kali. Tok wawu ya tadi, tapi harus raja subagirnya itu tadi juga dipilih, karena kan apa juga ditulis, karena kan apa, seandainya ada sesuatu insya Allah itu lantaran untuk menolak orang yang tidak senang atau orang yang iri gitu loh, Mbak. Maka betul, dari itu ya, Mbak, ya kalau seandainya itu di apa, syukur-syukur kalau apa itu rajanya Subagir dihafalkan itu juga lebih bagus. Kalau dihafalkan tuh banyak mboten Mbah itu? Kalau jumlahnya sebenarnya 11 dengan kata-kata bibakin itu, Mbak Tiki. Jadi itu nanti ada contohnya kok, Mbak. Insya Allah contohnya nanti difoto sekalian, Mbak. Oke, nanti biar, kita lampirkan teman-teman. Dilampirkan, jadi itu nanti biar jelas. Nah, itu bukan untuk tanah Jawa tok, sebenarnya untuk dunia juga bisa, tapi khususnya untuk Indonesia itu bisa, Mbak, untuk pagar rumah. Insya Allah lantaran untuk pagar rumah untuk pengamanan atau pagar apa itu sawah untuk menghilangkan hama, hama atau kadang-kala kalau dulu orang-orang itu katanya itu ya apa ya, kegebluk gitu loh, Mbak. Okay. Itu biar panennya banyak gitu. Jadi pagar Subagir juga bisa untuk kerukunan rumah tangga dan untuk melancarkan insya Allah, untuk apa itu rezeki, insya Allah, untuk penolakan dari penyakit menular atau penyakit apa itu lain-lainnya itu loh, Mbak. Bisa nggih? Ya, kalau kita ditulis, kalau di rumah untuk pagar cukup hanya 1 lembar, 2 lembar, dan istilahnya itu ditaruh di atasnya pintu yang paling bagus itu, Mbak. Jadi sebenarnya itu banyak sekali manfaatnya. Maka dari itu ya, Mbak, saya berpesan agar dengan teman-teman pribadi, khususnya untuk kita dan keluarga kita, dan khususnya untuk misteri kejawen, hilangkanlah kesombongan, ketakaburan, tamak. Itu kalau bisa kita sedikit banyaknya dihindari. Masalah untuk apa? Jangan sampai kita itu nanti ada sesuatu hal kesombongan itu apa manfaatnya? Kan tidak ada manfaatnya, toh, Mbak. Tuh. Terus apa lagi, Mbak, yang saya tanyakan? Oke. Nah, jadi kalau saya mendengarnya sih sudah cukup gamblang ya, Mbah, ya, dari mulai dari Subagir tadi itu. Terus kalau untuk kedepannya, harapannya Mbah Nur Selo sendiri untuk tanah kita sebagai orang Indonesia lah, itu apa, Mbah, harapannya kedepannya? Maksudnya gimana, Mbak? Untuk harapannya kedepannya itu yang kedepannya gini ya, Mbak, ya, kalau bisa itu ya pagar Subagir itu insya Allah dilanggengkan, kalau bisa sebab apa insya Allah itu lantaran untuk apa manfaatnya sangat banyak sekali gitu loh, Mbak. Kalau seandainya ada orang yang sakit, kalau dari untuk pengobatan, kalau orang sakit yang kena guna-guna, kalau bisa itu ditulis di gula Jawa atau gula yang batok itu loh, Mbak. Gitu. Gula merah. Gula merah itu bisa, itu setelah kita raja diberikan yang sakit itu untuk
sedikit-sedikit dimakan. Kalau untuk mengobati orang lain, insya Allah dari lantaran itu ditulis, itu nanti di apa ya Mbak ya, dimasukkan ke air, itu untuk diminumkan, untuk meluntur, insya Allah segala penyakit apapun, insya Allah itu lantaran itu bisa, insya Allah bisa sembuh gitu Mbak. Itu kalau untuk pengobatan. Seperti kita orang awam gitu langsung praktek sendiri gitu, berkhasiat buatan Mbah nanti? Insya Allah berkhasiat Mbak. Yang penting kan berkhasiat tidaknya itu kan keikhlasan kita toh Mbak, kan gitu aja. Betul, ya. Kalau seandainya, nah makanya dari itulah itu nanti kan gini ya, seandainya ada anak, kita mau punya anak atau kita dimintai bantuan kepada tetangga atau lainnya, itu seandainya ada anak yang rewel, anak yang kurang semangat sekolah, itu ditulis insya Allah diminumkan, insya Allah itu nanti akan menjadi lantaran obatnya gitu loh Mbak. Insya Allah rewel, insya Allah itu nanti ya tidak akan rewel lagi. Kalau seandainya anak sekolah yang malas atau gimana, insya Allah itu akan menjadi apa, rajin lagi sekolah gitu. Makanya maka dari itu manfaatnya insya Allah lantaran sangat dari banyak ya Mbak ya, sangat banyak sekali. Jadi kalau saya sering untuk mempraktekkan untuk anak yang sering rewel atau untuk menghindari sawan, itu biasanya itu saya tulis untuk kalung gitu loh Mbak. Dibuatnya dibuat mandal kalung itu berarti. Itu biasanya insya Allah biasanya kalau ada anak gitu Mbak. Makanya saya saya juga apa ya, mempunyai kitabnya harus kita sebarkan gitu loh Mbak. Makanya yang percaya mangga, yang tidak percaya itu mangga, itu hanya suatu lantaran untuk segala sesuatu gitu loh Mbak. Oke, itu tidak ada lelakunya nggih Mbak kalau mau ngamalin? Insya Allah itu tidak ada Mbak, sebenarnya tidak ada sama sekali lelaku apa atau gimana, itu tidak ada sama sekali Mbak. Yang penting kita ini menulisnya ikhlas sudah. Ikhlas. Itu yang penting itu ikhlas, hatinya itu ikhlas. Tapi kalau kita seorang Islam atau yang itu alangkah baiknya kita harus berwudu gitu itu teman-teman ya. Jadi harus kita suci lah gitu loh Mbak, yang itu kalau kita kalau makanya dari itu ya untuk dagang, kalau untuk itu harus ditambah itu tadi tok wau lama alif mim alif 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 nun alif 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 Allah toha mim alif nyakak rok mim wau alif lama alif itu 42 kali, insya Allah nanti itu dilengkapi dari satu dengan Raja Susu Bakir. Kalau itu untuk usaha atau untuk pengelarisan dagang Mbak. Jadi insya Allah seandainya ada orang yang iri atau orang tidak senang, insya Allah tidak akan bisa menembus itu tadi gitu Mbak. Jadi ini sih penting sekali teman-teman. Nanti kalau untuk amalannya akan kita apa, munculkan di layar ya. Iya, insya Allah dimunculkan di layar Mbak itu nanti. Jadi biar difoto nanti langsung disambung dan itu makanya dari kalau kita orang Jawa eman lah gitu loh Mbak. Itu benar insya Allah bermanfaat banget gitu loh Mbak. Nah, oke teman-teman, jadi kalau kita nanti kalau misalkan teman-teman pengen nanti boleh langsung ceknya nanti biar diedit ya untuk ya Mbak, apa yang kita tampilkan nih. Dan yang paling perlu digarisbawahi lagi itu nanti kalau kalian mengamalkan tanpa lelaku, jadi boleh semua orang, yang penting kita punya keikhlasan yang penting itu ikhlas Mbak, yang penting ikhlas ikhlas karena Allah gitu Mbak. Karena Allah harusnya gitu kan gitu Mbak. Iya benar-benar jadi gitu. Makanya kalau kita ini orang Islam, kalau bisa itu kita bersuci diri, yaitu wudu. Harus insya suci Allah, ya. Suci, insya Allah itu Mbak.
segala sesuatu itu kalau ada lantaran semua itu, semua kita manusia itu di dunia itu sebenarnya kan sugesti toh Mbak. Nggih, Makan bener, aja juga sugesti kok menurut saya itu kan gitu. sugesti mau percaya mau enggak ya tergantung Lah sugesti gitu kita kan ya. gitu, Ini nggih. kita makanan sugesti. Bener. Orang lapar kalau dimakani sugesti ini kemudian kenyang kan gitu tuh Mbak. Nggih, Ini nggih. suatu hal contoh kecil aja. Nah, gitu. jadi seperti itu. Makanya jangan salah paham. Makanya sebelumnya saya bila mana ada kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pendengar atau penonton MK tadi gitu Mbak. Nggih, siap, Jadi siap. maka pesan saya ya kita khususnya dari kita dan MK ya kesombongan, ketakaburan, tamak, iri hati atau lainnya kalau bisa dihindarkan. Jadi jangan sampai salah paham ya. Gitu loh Mbak, maksudnya gitu. Oke, siap. Nah, alhamdulillah teman-teman, tadi saya mendengarkan dan saya juga live itu kalau menurut saya penjelasannya sudah sangat gamblang, jadi tidak ada yang harus saya tanyakan. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung di kolom komentar gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menghubungi Mbah Nur Selo, boleh juga, bisa langsung hubungi ke admin di Misteri Kejawen. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh langsung tanya di kolom komentar. Atau misalkan pengen menghubungi Mbah Nur Selo, itu bisa langsung DM di admin Misteri Kejawen. Oke, Mbah Nur, ini yang terakhir untuk pesan-pesannya untuk teman-teman yang ada di rumah niki mau napa Mbah Nur? Ya itu tadi Mbak pesan-pesannya saya istilahnya tuh hilangkan kesombongan, ketakaburan, tamak, iri hati. Itu bukan kita ini orang suci ndak Mbak gitu loh. Kalau bisa menghindari insya Allah Mbak segala sesuatu Allah akan beridhoi dan mengizinkan apa yang kita tuju gitu loh Mbak. Nah, nggih. Dan semoga pendengar makanya dari itu bila mana ada kesalahan sedikit atau yang bagaimana cerita saya, makanya dari itu ya itu tadi saya sebutkan bahwa sebenarnya Raja Jin itu sebenarnya makanya yaitu tadi Mbak yang namanya Jinjinglung atau Eyang Semar gitu Mbak. Jadi jangan salah paham gitu kalau di kitab saya gitu loh Mbak. Maka dari itu saya karena kan ini sudah Mbak sudah malam ya, maaf sebelumnya. Itu nanti insya Allah akan kita sambung lagi hal yang lainnya lagi. Siap. Terima kasih banyak ya Mbah Nur Selo. Insya Allah pembahasan pada malam ini sangat bermanfaat untuk kita. Terima kasih banyak Mbah Nur Selo. Ya, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, tadi sudah dibahas secara gamblang ya tentang pembahasan tentang Syekh Subakir dan amalannya. Kalau misalkan teman-teman ingin mempraktekkan juga silahkan, ini kita kembalikan ke pribadi kita masing-masing. Kalau misalkan teman-teman percaya boleh diamalkan, kalau misalkan teman-teman nggak percaya juga nggak diamalkan juga nggak apa-apa. Jadi kalau semuanya itu tergantung dari sugesti kita yakin apa enggak. Kalau misalkan ragu-ragu mendingan jangan. Dan jadi ambil saja positifnya dari tayangan pada malam hari ini. Kalau misalkan ada yang sekiranya kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada intinya kita hanya menyajikan tontonan yang kita tuh sebenarnya pengennya tuh bermanfaat gitu. Jadi makanya kita tuh pengen banget kalau misalkan teman-teman punya kritik, punya saran, itu sampaikan saja nggak apa-apa. Jadi kita makin kedepannya kita biar bisa memperbaiki. Dan kalau misalkan teman-teman mempunyai pengalaman tentang dunia mistis, boleh berbagi dengan kami di Misteri Kejawen. Teman-teman bisa menghubungi di admin kita, atau mungkin teman-teman punya tempat nih ya yang mistis gitu, di mana tempatnya juga boleh, nanti pokoknya langsung di kolom komentar. Nah gitu ya, terima kasih banyak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Izinkan saya undur diri dulu, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.